Shalom The Warriors. Saat ini saya akan membagikan renungan kepada kita semua. Saya harap renungan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari sama-sama kita lihat dan kita buka dalam 2 Timotius 3 maksud saya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Waduh, sepertinya seram ya ayat ini untuk kita semua. Saat kita membaca, kita rasakan wah ada kegentaran gitu. Tapi tidak seperti itu. Supaya kita semua bisa memperoleh berkat, saya akan mengeksplor ayat ini untuk kita semua. Dulu waktu saya muda, sekarang pun saya masih muda. Maksud saya sebelum saya menikah, ketika saya masih kecil, saya sering berangan-angan suka berpikir kalau orang yang percaya, kalau orang yang hidup di dalam Kristus, hidupnya itu pasti hanya ada kata bahagia. Tapi dengan berjalannya waktu, saya menikah, saya bertambah dewasa, saya jalani prosesnya Tuhan dalam kehidupan saya. Saya lihat apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saya mau belajar apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya rasa hal seperti itu yang dulu saya pikir hanya ada kata bahagia dalam hidup orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang percaya, orang Kristen dikatakan. Ternyata itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena sebagai orang percaya kepada Kristus, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itu sudah dijanjikan bagi setiap kita. Kerajaan sorga itu sudah dijanjikan untuk setiap kita yang percaya kepada Yesus. Tapi bagian kita yaitu kita harus meresponi janji yang Tuhan berikan kepada kita itu. Kita harus mengerjakan bagian kita. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kita harus melihat di sini. Kalau hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita itu harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita kembali kepada 2 Timotius 3 ayat 12 tadi. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, kata aniaya di sini tuh dalam bahasa aslinya disebut dioko. Uniknya dalam bahasa asli itu saya temukan ada arti yang mengatakan kalau menderita aniaya itu ada kata usahakan. Ada kata aku mengejarnya. Kita menderita aniaya itu dikatakan kita harus berusaha. Nah, jadi yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, setiap kita yang mau beribadah kepada Kristus Yesus, maka kita akan menderita aniaya dikatakan. Nah, aniaya itu berarti kita harus berusaha untuk melakukan bagian kita itu. Kita harus berusaha mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Sedangkan kata beribadah dalam 2 Timotius ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu suatu perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah. Suatu perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah. Nah, hal ini tuh didasari oleh dua hal. Yaitu apa? Yang pertama, ketaatan mengerjakan perintah Tuhan. Yang kedua, menjauhi larangan Tuhan. Atau bisa saya katakan, menjauhi larangan Tuhan itu artinya kita menjauhi dosa dan segala perbuatannya. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gamblang sekali kata beribadah kepada di dalam Kristus Yesus ini diartikan seperti itu. Jadi saat kita mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus, yang artinya kita mau hidup selalu taat kepada Tuhan, selalu mau mengerjakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian
hidup kita itu harus menjauhi yang namanya larangan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan harus kita kerjakan dengan benar. Kita harus jauhi hidup ini dari yang namanya dosa dan perbuatannya. Kemudian kita tuh benar-benar harus, kalau kita sudah mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus, dikatakan akan menderita aniaya. Artinya kita harus usahakan semua itu. Kita harus usahakan taat sama perintah Tuhan. Kita harus usahakan menjauhi larangannya Tuhan. Kita harus usahakan benar-benar jauh dari yang namanya dosa dan segala perbuatannya. Kita pun harus benar-benar mengejar semuanya itu. Kita harus benar-benar berusaha untuk mendapatkan semuanya itu. Kalau kita bisa mengerjakan hal itu dalam kehidupan kita, maka 2 Timotius tadi itu bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita akan menderita aniaya dikatakan. Nah, kita tidak lagi takut kepada kata aniaya itu, tapi kita akan melihat di balik aniaya itu, maka apa yang akan kita hadapi? Yang pertama, kita lihat dalam Matius 5 ayat 10. Di ayat itu dikatakan seperti ini. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi yang pertama, kalau kita mau hidup beribadah kepada Yesus Kristus, kita akan menderita aniaya dikatakan. Artinya kita bisa berbahagia di dalam Tuhan. Kita bisa mempunyai kerajaan surga. Dikatakan kita yang empunya kerajaan surga. Kita berbahagia karena kebenaran. Berbahagia karena firman Tuhan. Berbahagia karena Yesus Kristus itu. Yang kedua yang saya mau bagikan, di balik aniaya itu, maka kita akan dapat dalam Matius 5 ayat yang ke-12 dikatakan di sini, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ada upah yang besar yang menanti kita di sorga. Jadi jangan takut akan hidup untuk hidup beribadah kepada Yesus Kristus. Karena kita akan disebut berbahagia. Kita akan bergembira, bersukacita karena kebenaran itu. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Kita yang akan empunya kerajaan sorga. Sorga itu yang dijanjikan kepada kita akan kita miliki dalam hidup ini. Dan ingat, ada upah yang besar yang sudah menanti kita di sorga. Itu yang akan menanti bagi kita pada saat kita kelak dipanggil pulang Tuhan, kita kembali ke sorga, itu yang akan diberikan kepada kita. Jadi saat kita mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus, mau selalu taat akan mengerjakan perintah Tuhan, mau hidup menjauhi yang namanya larangannya Tuhan, mau hidup untuk jauh dari dosa dan segala perbuatannya, jaga hidup ini benar selalu di hadapan Tuhan. Saat kita kerjakan firman Tuhan itu, harus kita ingat, kita tidak akan sendirian. Tidak akan pernah sendirian. Karena ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Tuhan tuh yang akan memberi kekuatan bagi kita. Saat kita lalui prosesnya Tuhan, saat kita lalui kehendaknya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan diberi kekuatan untuk lewati hari demi hari. Jadi ayo terus maju di dalam Tuhan. Terus kita hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Karena besar upah kita yang akan kita terima kelak di kerajaan surga. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.